hidup itu tentang perubahan. Kalau nggak hidup, mah nggak ada perubahan. Jadi emang Tuhan juga bikin kita tuh secara komunitas. Kita tidak dijadikan untuk hidup sendiri. Depannya A, belakangnya Belakangnya B. B. Oke guys, langsung dimulai aja dari 3, 2, 1, go. Hai guys, selamat datang di Mawar dan Mawir Talks. Talks. Aduh, gue nggak ikutan ya. Harusnya bareng tadi. Nggak apa-apa. Salah duluan. Oke, Oke. perkenalan dulu lah biar makin ini ya, makin deket ya. Gue JR, bisa dipanggil Mawar ya. Dan teman gue Elson, bisa dipanggil Mawir. Wede. Mawar, hari ini apa sih mau kita bahas? Kayaknya ada tema yang menarik gitu. Kayak pernah dengar juga tema ini akan dibahas di udah dibahas di suatu acara nih. Kira-kira apa ya? Coba kita lihat. Ayo apa? Ada bisa nebak gak? Kemarin ada apa nih? Ada apa nih kemarin? Kira-kira anggota remaja GKI Guntur udah apa nih? Kemarin ada acara apa kita? Tun. Bener banget. Bener banget, kita kemarin ada Thunderhood dengan tema Thunderhood. Kita membahas tentang sisi kanak-kanak atau yang sering kita sebut childish. War, menurut kamu apa sih definisi childish menurut kamu? Definisi childish, kekanak-kanakan, ya sifat yang kekanak-kanakan gimana ya ngejelasinnya? Jadi kayak umur kita udah segini nih, udah ber-KTP nih. Terus kita masih menyimpan kekanak-kanakan. Misalnya kalau kita punya makanan gitu, ada yang minta, nggak mau punya gua gitu kan. Ya, itu kan salah satu kekanak-kanakan. Bener banget sih. Kalau buat aku pribadi sih lebih kayak ketika kita yang udah berumur dan punya KTP ini, kita nggak bisa nempatin diri kita di waktu dan tempat nih. Jadi misalkan bener sih, ada rapat lagi serius nih, kita malah main HP. Menurut aku itu juga kanak-kanakan. Kalau menurut aku secara pribadi. Tapi War, pastinya ya, kalau sifat childish ini ngebawa sesuatu dong buat diri kita. Entah itu perubahan ataupun pandangan kita di mata orang lain gitu, atau mungkin bisa kita sebut sebagai dampak dari namanya childish. War, apa sih dampak dari childish menurut kamu? Menurut aku ya, dampak childish ya tidak sejalan aja jadinya. Kita kan harusnya udah bisa berpikir berperilaku gitu kan sesuai umur kita, tapi kadang-kadang kita melakukan hal kayak tadi misalnya kan, harusnya kita menyimak orang lain kalau lagi meeting, lagi ngobrol sama kita, tapi kita malah buka HP misalnya, atau buka game malah kan pas lagi kita sekolah. Itu harusnya nggak terjadi, jadi nggak sesuai keinginan kita hasilnya kan. Misalnya nilainya jadi jelek pelajarannya, terus jadi nggak connect gitu kita sama yang ngobrolnya, terus ya jadi nggak nyambung lah pokoknya. Menurut Wir gimana Wir? Nah, menurut aku sih lebih tergantung juga. Dampak ini harus kita lihat tergantung tempatnya. Mungkin kalau kita ada di circle kita atau di komunitas kita, komunitas bermain, kita menunjukkan sifat childish kita, ya mungkin efeknya tidak akan sefatal bila kita menjadi childish di rapat penting atau bahkan event-event yang skalanya udah nasional ataupun internasional. Tentunya ada perbedaan kepentingan nih di sini kalau buat aku. Jadi dampaknya sendiri itu negatif. Kenapa? Karena hal itu membuat kita kurang empati terhadap lingkungan sekitar. Yang tadinya kita bisa mencermati, wah di lingkungan ini nih, aku harus ngapain? Gara-gara sifat childish kita, tentunya egoisme kita pun akan muncul kalau menurut aku. Sehingga
kita akan menempatkan diri kita sesuka kita tanpa memiliki rasa empati terhadap orang lain. Bener Jadi sih. sebenarnya Bener bahaya ya. banget ya childish itu. Kembali lagi ke masalah kita bisa menempatkan waktu nggak? Gimana sih? Kita bisa Menempatkan diri diri di dalam waktu dan waktu dan tempat yang tempat. tepat gitu. Bener setuju sih. Tapi kebanyakan dampaknya bisa kita lihat bahwa dampak ini sebenarnya negatif kalau menurut aku. Jadi kita yang udah ber-KTP ini harus melakukan sesuatu, at least untuk berubah gitu. Menurut kamu perlu nggak sih perubahan itu terhadap sifat Perubahan gue baru ingat kalau nggak salah pernah dibahas di Thunderhood gitu kalau nggak salah ya. Wah, Jadi bener banget yang kemarin ya. perubahan kan, iya. Wah, perubahan. Jadi hidup itu tentang perubahan. Kalau nggak hidup, nggak ada perubahan. Kalau nggak salah kata Kojun gitu kan. Bener banget. Perubahan juga itu kayak proses ya. Mulai kita nggak akan bisa langsung berubah langsung 180 derajat nih. Kita satu step. Kita akan melangkah satu langkah dulu untuk mencapai tujuan kita. Jadi mungkin kalau sekarang kita childish nih, kita harus berubah Jo. Berarti kita harus berubah mulai dari satu langkah. Kita harus mulai dulu berempati terhadap sekitar. Baru kita bisa membuang sifat childish kita. Bener nggak sih kira-kira? Setuju. Oke. Jadi intinya perlu untuk berubah. Jangan mau, ya kan gue gayanya gini, ya kan dari sananya begini. Tapi ya mau sampai kapan kayak gitu disimpan terus gitu kan? Banget. Kalau kita simpen terus yang ada orang malah makin jengkel, bukannya makin malah orang makin percaya sama kita, temannya berkurang, malah makin dijauhi. Boleh dong Jo cerita Joar ya berarti. Joar cerita nih. Joar. Pernah nggak sih pengalaman childish Mawar? Pernah punya nggak? Pengalaman childish apa ya? Pengalaman childish. Kira-kira ada nggak nih yang ingat gitu pengalaman childishnya? Pas kapan atau di mana gitu? Pernah sih, gue juga dulu pernah ngeluarin kalimat itu, ya kan gue gayanya gini gitu. Emang gak ditegur langsung, tapi lama-kelamaan mau sampai kapan sih ngomong kayak gitu terus gitu. Cuma gue lupa peristiwa tepatnya gitu, gue ngomong kayak gimana atau pas lagi kapan gue lupa. Kalau aku sih kayaknya sih pernah ya. Ketika mungkin aku kurang bisa mengerti mood orang lagi bad mood atau mungkin lagi gak mood untuk melakukan sesuatu, tapi aku paksa untuk aktif banget, untuk kayak cerewet juga bareng. Kayaknya dilihat dari mukanya tuh mereka pastinya gak akan seneng. Tapi aku beruntung banget udah ikut Thunderhood kemarin, sehingga aku sadar bahwa kita tuh harus berubah, dan perubahan kita itu harus dimulai juga dari diri sendiri. Setuju. Mau dimulai dari mana lagi ya? Aneh gitu kalau kan? Kalau harus nunggu gitu, harus nunggu apa? Ya kalau nggak dimulai dari sekarang, besok lagi, lusa lagi. Kan kita bahkan kita nggak tahu nih umur kita sampai kapan. Jadi come on guys, ada ya, kita harus berubah. Ada ya quote yang dari siapa ya, gue lupa. Dia ngomong apa? Live the day like it's your last day kalau nggak salah bunyinya. Jadi hiduplah seperti hari ini hari terakhirmu gitu. Jadi ya berubah seiring waktu, setiap hari berubah, bertambah baik, bertambah hebat gitu kan. Kita balik lagi sih, kalau nggak ada pertolongan Tuhan ya nggak bisa. Jadi kita harus minta tolong juga, nggak yang gue pasti bisa, tapi emang semudah itu dijalanin sendiri gitu. Bener banget. Sebenarnya ya Jo, Tuhan udah kasih kita satu buku di mana kita bisa belajar jadi dewasa juga dari situ. Kita bisa merubah sifat childish kita perlahan-lahan dari situ. Mungkin buku ini seringkali kita anggurin ya. Kita sering anggurin, kita sering malas baca karena kita anggap bahwa diri kita pun, wah aku udah tahu nih isi dari buku ini. Aku udah tahu nih dari surat-surat ini.
Sehingga kita pun jadi malas dan merasa bahwa wah, aku udah tahu. Padahal itu salah banget. Kira-kira tahu nggak Jo ini buku apa? Wah, tahu sih langsung gue. Kira-kira tebalnya segini. Depannya A, belakangnya Belakangnya B. Aduh, Gede. udah ya tebak itu. Alkitab. Ya, bener banget. ayo. Kita Alkitab kan. Aku, kamu, ayo. Kita Alkitab. Iya. Ayo Tapi bertumbuh bener loh, bersama, di guys. buku ini Bertumbuh bersama. membagikan banyak perspektif banget tuh Jo. Mulai dari kesedihan, Oke. penderitaan hingga pengharapan. Sehingga kalau kita ingin berubah dari childless ke dewasa, tentunya kita juga harus memiliki pengharapan juga. Karena kalau bukan dari Tuhan, patokan apa lagi yang bakal kita pakai untuk kita berubah? Yoi. Tuh. Jadi Keren, teman-teman, keren. gimana nih? Udah dapat pengertian baru nggak tentang childless? Nah, teman-teman juga boleh ikut loh ke acara Thunderhood berikutnya. Kita juga akan mengupas tema yang tentunya menarik banget ya Jo ya. Yoi. Dan di Thunderhood itu kita akan diajarkan untuk berubah. Mulai dari mana? Dari mana lagi kalau bukan dari diri Diri sendiri. sendiri. Tentunya temanya Yes. akan berubah-ubah seiring episode dari Thunderhood ini. Tapi tentunya Yoi. tema yang diberikan akan membuat kita lebih baik, lebih dekat Tuhan, dan tentunya lebih berpengharapan lagi ke Tuhan. Berpengalaman. Udah mulai gagapan. Aduh. Ya, bener. Setuju sih. Soalnya kita bertumbuh bersama ya. Gak bisa bertumbuh sendiri. Oh Apa- iya bener Kalau banget. bertumbuh sendiri kosong gitu. Kita butuh orang lain gitu untuk Mungkin Ya kita kan juga makhluk pernah sosial. dengar, ya. Kita makhluk sosial, Iya, benar, baru mau ngomong. belum mau ngomong. Sorry. Pikiran kita sama berarti. Itu, Kan nyambung. mawar-mawir. Mawar-mawir udah sepaket. Udah stick together guys. Jadi emang Tuhan juga bikin kita tuh secara komunitas. Kita tidak dijadikan untuk hidup sendiri. Sehingga come on guys, kita membangun komunitas yang membawa kita memiliki pengertian hidup yang lebih baik lagi. Kira-kira Jo, manfaat apa sih yang udah kamu dapat dari Thunderhood ini? Manfaat Thunderhood ya banyak. Gue ngeluangin waktu di hari Sabtu bisa berkumpul, refleksi bareng, belajar sesuatu yang baru dari Ubuntu sampai Ubuntu. Pokoknya banyak lah pokoknya. Jadi memang ya kita keluarga satu iman, jadi guys. ya berkembangnya bareng gitu. Dan gue Berkembang. bener-bener ngerasain manfaatnya ya sampai sekarang. Kita Karena- sebagai Thunderhood juga Kita satu rumah, sebagai satu rumah. Gitu. betul Sorry banget tadi nyela. Ada apa Jo kira-kira? santai. Tadi gue juga lupa mau ngomong apa. Intinya Thunderhood tuh Ya. banyak banget manfaatnya pasti. Yoi. Jadi Ya. jangan lupa guys ikut Thunderhood. Karena buat aku sendiri itu juga banyak banget manfaatnya dan membawa perubahan juga. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk subscribe kita di YouTube kita House of Thunder. Thunder ya. Ikutin terus guys. Jangan Ada lupa program apa aja di Jo? Break Ada program Ada apa aja di House of 3 Thunder? ya? Ada 3 program. Ada 3 nih. Ada 3. Hard skill, Skill, soft skill, skill, kerohanian. rohanian. Ya. Tentunya Jadi- 3 aspek ini akan kita bangun bareng-bareng di dalam Tuhan. Ya. Yoi. Jadi Kira-kira gimana, Bu, apa tadi? nih yang disebut kerohanian? Coba. Soalnya kebetulan Elson jadi ininya ya. Jadi manajer utamanya. Manager, direktur ya, tidak jadi direktur, jadi produser. Jadi Udah punya kerohanian project itu besar nih kita sebetulnya. akan ini guys, kita akan kayak sedikit renungan, sedikit juga kita bahas tentang tokoh-tokoh Alkitab, sehingga pertumbuhan iman kita bukan saja di perlakuan sehari-hari, tapi pengenalan akan buku yang udah Tuhan kasih tadi. Jadi Oke. kita lengkap. Keren, lah. keren. Jadi jangan lupa untuk subscribe House of Thunder. Kita punya suatu slogan nih, kita punya suatu quote dari House of Thunder. Yo, slogan. Kira-kira apa nih slogannya?
kira-kira apa ya? Ya, every home tells a story gitu. Every Jadi- home tells a story. Bener banget. Jadi Ya, tiap rumah jadi memiliki cerita. punya ceritanya masing-masing Masing-masing. gitu. Dan cerita kita bakal luar biasa besar ya. Dan cerita. Yo, cerita kita akan berlanjut lagi di episode-episode yang akan datang. jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Nyalain loncengnya Karena dan kalau nggak ikuti. nyalain, loncengnya jadi mati. Garing banget. Jangan Sorry lupa nih. kan, ikutin terus Mawar and Mawir Talk sama Mawar dan Yoi. Mawir.